Bertemu lagi dengan kami GRI TV. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual hari ini. Pemirsa, temuan sesosok mayat di parit tepatnya di areal kebun pisang warga akhirnya mendapat titik terang penyebab kematian mayat tersebut diduga tersengat arus listrik. Selanjutnya beberapa awak media menelusuri tempat penemuan mayat almarhum Muhammad Rojali pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023, di parit perkebunan pisang milik warga. Beberapa awak media langsung mengkonfirmasi Darwis orang tua korban dan para saksi-saksi di tempat kejadian tewasnya almarhum. Mereka mengatakan sebelum kejadian itu, almarhum Muhammad Rojali dalam keadaan sehat walafiat. Darwis orang tua korban warga Dusun 9 Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara menjelaskan. Kematian anak saya tidak wajar. Saat ditemukan kondisi anak saya dalam keadaan kaku dan gosong di beberapa bagian. Saya menduga anak saya meninggal karena tersengat listrik. Saya memohon kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini, Darwis menjelaskan kepada awak media. Begitu juga keterangan yang disampaikan saksi mata Amri di TKP kepada media, saat mayat itu ditemukan, ada di lokasi temuan mayat kata Amri. Anak itu orang baik, tidak ada saya mendengar tentang kejahatannya, dan mereka juga keluarga dari orang baik-baik, jelas Amri tentang korban. Saat saya ada di lokasi, saya melihat satu gulung kecil kawat tersangkut di salah satu pohon pisang yang sangat dekat dengan TKP mayat itu ditemukan, kira-kira panjangnya 4-5 meter. Dan saya juga melihat bekas lilitan kawat di satu pohon pisang, tidak jauh dari tepatnya di mana posisi mayat itu ditemukan kata Amri kepada awak media. Ada ketidakwajaran atas meninggalnya almarhum, dugaan saya karena tersengat listrik bertegangan tinggi yang sengaja dipasang oleh pemilik kebun. Saya juga berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus ini karena kami takut ada korban berikutnya. Sama halnya keterangan Mahanim warga sekitar menjelaskan, pada hari Minggu pagi saya mendengar kabar dari tetangga saya bahwa ada temuan mayat di kebun tepatnya di sekitar tempat tinggal saya. Saya segera mendatangi lokasi yang sudah saya ketahui. Saat saya sampai di depan TKP saya ditahan oleh orang yang bernama Ical, menantu dari pemilik kebun. Dengan menggunakan bahasa arogan kepada saya, ada urusan apa kakak mau ke dalam? Saya menjawab, katanya ada mayat yang terlilit kawat, apa benar itu? Lalu saya bertanya kepada Ical, ada kalian memasang kawat yang berisi arus di kebun kalian? Dengan nada yang tinggi Ical menjawab, iya kami memang memasangnya. Pada waktu kapan saja kawat itu kalian isi arus listrik? Ical menjawab, kadang siang kadang malam, kadang-kadang dari siang sampai malam, ucap Ical kepada Mahanim. Saya sudah mencoba untuk menasehati, akan tapi tidak ada tanggapan dari Ical. Saya menduga mayat itu meninggal dunia karena sengatan listrik bertegangan tinggi, ungkap Mahanim. Saya berharap kepada Pak Polisi mau menindaklanjuti dan mengusut tuntas tentang kasus ini. Saya takut kalau ada korban berikutnya lagi. Setelah sekian lama berbincang dengan saksi dan orang tua korban atas kejadian meninggalnya yang tidak wajar, awak media juga ada menjumpai kawat beton 5 meter dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tempat kejadian tersebut. Dan terlihat di beberapa pohon kelapa juga ada paku, sepertinya bekas lilitan dari kawat. Di tempat terpisah saat awak media langsung menjumpai Kapolsek Labuhan Ruku AKP Ferry Kusnadi di kantornya tentang hal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Ia membenarkan penemuan mayat di lokasi tersebut pada Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, sekira pukul 14 WIB. Kapolsek Ferry Kusnadi mengatakan, begitu dapat informasi dari masyarakat, kami langsung turun ke lapangan bersama personil Kanit Reskrim Ibda Christian Panggabean. Sesampai di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Batubara untuk divisum, terang Kapolsek kepada awak media. Di sana personil menemukan mayat di lokasi. Posisi mayat terendam dalam air kolam dan di tangan kanan korban ditemukan pisau jenis cutter yang tergenggam. Mayat diangkat personil bersama warga, langsung dibawa ke RSUD Batubara untuk divisum. Selanjutnya Kapolsek Labuhan Ruku menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan luar di RSUD Batubara, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kapolsek AKP Ferry Kusnadi juga mengatakan memang ada kejanggalan terkait kematian korban. Lanjut, ia menegaskan pihaknya tetap melakukan penyelidikan penyebab kematian korban dan memeriksa saksi-saksi. Jika ada pelaku kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang dapat dikenai hukuman pidana. Terkait kejadian tersebut, Misdi Sekretaris Jenderal Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia menyampaikan kepada Kapolsek Ferry Kusnadi, saya tetap mengawal kasus ini, semoga pelaku agar cepat tertangkap, ucap Misdi. Dan juga saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas. Supaya tidak ada lagi korban lain, dan ucapan saya kepada keluarga korban agar tetap sabar dan diberikan ketabahan, ucap Misdi. Tim Media Garuda Rakyat Indonesia GRI mengabarkan. Dari luka bakar, keadaan korban gimana saat itu Pak? Kaku atau gimana Pak? Kaku. Kaku Pak ya? Iya.
Oh. Hitam-hitam. Hitam-hitam lebam. Udah bagus terbakar. Lebam Pak ya? Iya. Masuk aja Kak. Oh, macam mana Pak? Oh, kepalanya masuk air. Oh, kakinya kan ke atas. Di atas. Kaki Kepalanya ke bawah. Oh, di sini nampaknya ada juga bekas apa ini? Bekas lilitan kawat ya. Kawatnya keliling. Itu. Keliling tuh kawat. Oh, keliling ya? Keliling. Iya. Bisa lah, apa tahu bro, cek lokasi semua keliling cari kawat ya. Ini dari sini. Itu dari kelapa ini, diserak. Ini kan bekas kawat. Wah, celana yang tinggal di sini pun tidak ada lagi ya. Tahu apa penyebabnya? Apa harapan Bapak sendiri kepada aparat penegak hukum, Pak? Minta diselesaikanlah, tegakkanlah Tegakkanlah hukum hukum dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Oke, itu aja dulu, Pak ya. Oke, Pak. Iya. Tiga katanya dan. Bang, tadi kan kami kan ada dapat informasi juga, Bang. Ada dugaan kalau almarhum itu kabarnya ini terkena aliran listrik. Apa tanda-tanda sewaktu kejadian almarhum meninggal, Bang? Yang Abang lihat di lokasi, Bang? Kalau pas saya sampai kemari, yang ada tanda-tanda di sini saya jumpa ada kawat di sini tersangkut. Kawat di sini. Waktu saya sampai di sini lah pas orang rame-rame kan. Iya. Nah, saya jumpa ada kawat di sini. Nah, setelah itu polisi pas saya nengok-nengok gini, polisi pun nanya, "Ini apa?" katanya. Iya. Nggak tahu saya bilang. Polisi itu dipegangnya lah kawat ini. Itu dilepaskan dia pergi. Bang, ada seberapa panjang, Bang, kabel yang saat itu Abang lihat, Bang? Tersangkut dia kayak gini. Ke bawah. Oh. Di bawah ada kayak bergulung lah sedikit. Oh. Kalau diperkirakan ada berapa meter itu, Bang? Kurang 4 meter gitulah aku rasa. 4 meteran lah, Bang ya. Iya. Jenis kabel apa itu, Bang? Kalau tidak salah itu kawat beton. Kawat beton, Bang ya. Iya. Kawat beton bisa mungkin. Yang model nggak ada kulit lah, Bang ya, nggak berkulit Iya, dia ya. iya. Bukan kabel PLN yang hitam itu, Bang ya, Bukan. tapi kabel jenis beton, Bang ya. Iya. Jadi di saat itu setelah Abang melihat kawat itu posisi mayat di mana, Bang? Udah dinaikkan. Oh, udah dinaikkan. Udah dinaikkan. Jadi saat itu almarhum di mana, Bang? Korban itu di mana dia apa jatuhnya? Sewaktu saya dari jauh saya tengok dia di sini. Oh, di sini. Saya masih di sana lagi. Saya belum nyampe ke lokasi. Oh, gitu. Dan ayahnya sudah masuk ke dalam air untuk menaikkan jenazahnya. Oke. Jadi sepengetahuan Abang di sini kami langsung di TKP. Di sini ada kan kami lihat di pohon pisang ini ada lilitan. Coba lihat nih, Bang. Di sini, Bang, di sini. Di sini, Bang. Itu apa, Bang? Kira-kira nampak Abang itu? Iya, kalau ditengok bekasnya ini memang bekas lilitan kawat atau kabel gitu. Kayaknya kawat lah. Nah, lilitan ya, Bang ya? Iya. Iya. Lilitan ya, Bang ya? Ini mungkin entah bekas tangannya atau apa ini kan? Iya. Oke. 438 Oh, nah. Ibu siapa, Bu? Ibu Mahanim, Mahanim, warga mana, Bu? warga Dusun 2 Pematang Ramba ini di Bongangus, Oh. Kecamatan Bongangus. Usianya, Bu? 51 tahun ya. Mohon izin, Bu, terkait adanya seseorang yang meninggal di lokasi ini, pada saat kejadian Ibu ada? Enggak ada, Nggak ada. enggak ada. Jadi kan gini, Bu, ada informasi yang kami dapat kalau meninggalnya almarhum itu Ibu tahu dan mengabarkan kepada pihak ayah korbannya. Iya. Kayak mana kronologis kejadian, Bu, sehingga Ibu mengetahui kalau anak daripada Bapak
Darwis. Bapak Darwis meninggal di lokasi ini, Bu. Mohon sedikit Iya. penjelasannya, Bu. Pertama-tama jam 11 siang, kan diberitahu oleh warga masuk ke rumah. Bu, ada orang meninggal di belakang rumah sekolah itu. Polan itu siapa? Ini lihat Pak Ambal ini, di tanah Pak Ambal itu katanya. Kenapa nggak tahu udah tercebur di kolam katanya. Jadi aku mau masuk di gang masuk rumah, dimasuk itu tadi kan di pintu itu tadi dikasih masuk. Mau nengok. Yang nggak mengasih masuk siapa, Bu? Menantunya, tapi nggak ada sini udah pergi dari Menantu Batak. siapa itu? Menantu tuan rumah, Siapa namanya? si Cal. Nggak dikasih Pemilik masuk tanah, dia. pemilik tanah. Nggak dikasih masuk bikin dia. Katanya ngapain ibu masuk? Dengar-dengar ada orang tercebur di kolam itu, terlilit kabel. Aku bilang siapa yang bilang kayak gitu? Itu kan ngomong-ngomong nggak perlu ditanya-tanyain katanya. Itu kata Jadi, si kata siapa? si menantunya, Siapa namanya? si Cal. Si Cal. Nah, jadi udah bilang gitu, udah lewat aku mikir, si Cal aku bilang. Kenapa ada situ? Aduh, rupanya kalian di situ memasang kabel, aku bilang. Iya katanya. Kata si penantunya. Si Cal Si Cal itu perempuan itu tadi. mengatakan Mengatakan ya ada. Si Cal ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Iya, jadi masang kabel kalian memasang kabelnya siang apa malam? Siang pasang, malam pasang katanya. Berarti kalian memasang kabel siang malam, aku bilang. Iya. Jadi kalau aku meminta sabut jalan belakang kayak mana lah, aku bilang. Nah, katanya itu makanya besok kalau masih minta sama orang jangan jalan belakang, harus jalan depan katanya. Ya udah. Jadi ngapain kalian ke situ? Bukan ada orang-orang di situ yang ada korban, tinggal lagi yang di situ cuma ada ember telangkup katanya. Yang di situ cuma ada tuh. Kayak aja mutul cabai di sini dekat bawahnya cabai satu gonggam di sini cabai merah. Itu Maksudnya- 1 hari sebelum ketahuan Juman mayat itu. Hari itu jual hari Minggu itu. Hari Minggu. Bu, maksudnya metik cabai kayak mana, Bu? Di situ ada pokok cabai kurasa di situ-situ. Oh, di pondok. Enggak tahu dari mana, enggak tahu kan. Pokoknya dia jalan tadi ya. Pokoknya dia di situ sambil keluar saya nembak cabai lah. Kami aja mutul cabai, tengok ini ada cabai, tunjuknya lah cabai, ya udah aku pulang. Katanya nggak ada apa-apa kan. Jadi Dan saat itu Ical itu ada temannya, Bu. nggak ada, kami cuma gini-gini aja berdua gitu sama dia. Di belakang memang ada lah, tapi nggak kedengaran. Di tempat kalian Cal masang kabel di situ siang malam lah, iya katanya. Ih, ngerinya Cal, aku bilang. Kalian masang kabel siang malam, aku bilang gitu. Jadi kalau aku minta sabut di belakang, cuman lah itu, aku bilang. Dan katanya nanti besok-besok kalau tanah orang jangan jalan belakang, jalan depan, kata dia. Kata si Ical. Kata si Ical itu. Jadi udahlah pulang kan, udah jam 1 pun aku nggak enak juga, keluar lagi ke depan. Kata orang itu dengar-dengar Bu, yang tenggelam itu ada orangnya pendek-pendek hitam katanya. Siapa lah itu ya, aku bilang, aku pikir juga. Jadi tuh anak belak bisa. Ibu, potong dulu, Bu. Ah. Ibu jumpa Ical itu sekitar pukul berapa, Bu? Jam 11. Jam 11 siang. Iya, Hari Lanjut. Minggu ya, Bu. hari Minggu jam 11. Lanjut. Nah, udah gitu, udah nggak ada apa-apa, dibilangnya nggak ada kejadian apa-apa, cuma ada yang bertelangkup katanya di sini. Ember telangkup bilang orang itu katanya kan ember telangkup itu katanya. Udah, jadi awak nggak ngelak kan pulang. Udah pulang ke jam 1 keluar lagi Bu. Nampak ibu ada gombok warung sana rame, warung sini rame, orang itu kenapa lah itu lagi. Bilang orang itu ada Bu mayat di situ katanya. Mayat siapa itu? Aku bilang. Jadi orang itu tanda tanya juga nggak boleh masuk Bu sebelum ada polisi, bilang masyarakat di situ-situ kan. Jadi nggak berani masuk lah orang-orang ini. Jadi aku tuh pikir sama ponak mungkin Jali, kurasa antara Jali lewat situ, aku bilang kan. Aku tanya si ayahnya Darwis, datang ke rumah si ayahnya. Dar, ada nampak Jali? Enggak ada. Yo kenapa? Dengar-dengar di belakang rumah Ayu ada orang meninggal, kelilit kabel kata orang itu, aku bilang kan. Ayo itu siapa? Ini orang Oh. tuh manggil aku Ayu. Oh. Jadi carinya lah pula anaknya di sana-sana nggak ada. Ditanya tetangga nggak ada. Jadi ayo lah Dar sama istri kau ke sini, aku bilang. Jadi datanglah dari sini, dia yang dulu yang jumpain, aku belum ada jumpa sama itu. Karena aku jemput saudara kan, jemput mama, jemput ini, jemput adik. Jadi yang jumpa pertama ini lah kelas sayanya. Jadi nggak tahu cuma dia pernah menampak. Nah, itulah sepengetahuan Ibu ya. Iya, itulah cuma sepengetahuan. Nah, artinya memang jelaslah siapa tadi Ical tadi mengatakan dia ada masang kabel ya Bu ya. Bukan gini, bukan dia yang tuan rumah, tapi dia menantunya. Iya. Masang kabel siang malam. Siang malam kalian masang kabel, aku bilang. Iya katanya. Enggak. Jadi kalau aku minta sabut di belakang kan rumahku dekat di situ. Iya Bu, ya. Jadi kayak mana lah? Itu makanya kalau kalian nanti kalau ngambil jalan depan, jangan jalan belakang katanya. Izin Bu. Sekarang posisi Ical itu di mana? Di Aceh. Hari kejadian itu langsung dia pergi ke Aceh. Jadi arti kata dokumen Inilah kabel yang dipasang dia kan.
buka di buka, Pak dibawa lah, bawa lah. Udah buka nggak apa-apa, Kadus? Buka Pak Kadus. Ya. Apa boleh pegang? Tak apa-apa. Ini Ini saluran sama dokumentasi apa? semua nih Pak Kadus. Ini dokumentasi semua. Kita membuktikannya nanti. Iya. Oke. Gulungan Pak Kadus. Gulung terus. Ini. Kasih ke Mas. Oke, iya. Oke. Tim investigasi media Pak di lapangan mengecek situasi kejadian penemuan mayat di lokasi desa Bapak ini. Bapak kepala dusun berapa Pak? Nama? Abdullah. Nah, jadi di sini kan kita menemukan bukti yang Bapak ketahui. Ini Bapak sendiri yang gulung tadi ya. Ini mau kita ambil, mau diserahkan ke penegak hukum. Enggak, biar aja Bapak ini pegang. Simpan. Kan Pak, bukti kawat ada sekitar lebih kurang Meter. meter yang kami temukan tadi. Sini kami kepada Pak Bapak Kadus. Ya mana tahu nanti apabila diperlukan ya kami harap barang bukti ini bisa diambil dari Bapak ya. Tolong Pak, namanya Pak? Abdullah. Abdullah, usia? Usia 43. Kadus Dusun 2 ya Pak? Dusun 2. Oke, ada lagi sama Matang rambai. Oke. ke. Simpan Kadus ya. Ya.